Menantu Super. Bab 4811-4820. Bab 4811 Tuan Kota Palsu. Itu benar-benar membuatku tertawa. Seorang jenderal yang kalah. Benar-benar berlari ke kota kami dan memberitahu kami bahwa dia ingin melindungi warga negara kami. Han Sanqian, apakah kamu tidak bodoh? Sialan, tahukah kamu siapa dirimu bicarakan? Anda sendiri adalah seorang budak tanah liat yang menyeberangi sungai, dan Anda di sini untuk memberitahu kami hal ini. Sekelompok rekan, termasuk utusan khusus itu sendiri, jelas tidak tahu tentang kata-kata Han Sanqian yang penuh dengan penghinaan dan ejekan. Utusan khusus itu tersenyum dingin, Han Sanqian, kamu tidak bisa pergi sendiri. Jika kamu ingin mengandalkan pertahanan kota Yetian untuk melawan, katakan saja. Tidak perlu terlibat dalam omong kosong seperti itu. Utusan khusus benar, kamu menyebalkan. Dan mendirikan gapura sangat menjijikkan. Dan bagaimana jika kamu menduduki kota Yetian? Kota Yetian hanyalah pagar. Jika kamu ingin mengandalkannya untuk membantumu mempertahankan diri, kamu mungkin juga panggil aku guru, dan aku akan menelepon seseorang. Aku akan membelikanmu beberapa peralatan lagi atau semacamnya. VDTW. Lah setelah mengatakan ini, semuanya tertawa lagi. Tembok kota Yetian pandai menahan angin, tapi jika digunakan sebagai pertahanan kota, itu akan menjadi lelucon besar. Sekelompok penonton di kota Yetian juga sangat bingung saat ini. Sedetik yang lalu, mereka benar-benar mengira Han Sanqian akan menggunakan kota itu untuk melakukan pembunuhan. Lagi pula, tidak sedikit orang yang terpaksa terpojok dan digigit rakyat. Namun detik berikutnya, Han Sanqian mengatakan sesuatu yang membuat mereka bertindak bodoh. Ini adalah target pertunjukan mereka, tapi... Hei, dia tiba-tiba berubah dan datang untuk menyelamatkan mereka. Sejujurnya, saya berharap Han Sanqian bisa menang, tapi lambat laun saya menyadari bahwa sirkuit otak orang ini tampaknya berbeda dari orang normal. Apakah dia mabuk dan berbicara omong kosong? Ya, saya hanya perlu memohon padanya untuk melindungi aku, dan dia akan datang untuk melindungi kita. Han Sanqian tersenyum pahit, apa, kamu tidak percaya? Han Sanqian, kamu benar-benar membuat kami sulit mempercayainya. Ya, apa yang kamu lakukan? Beri kami kepercayaan. Berhentilah melucu lalu turun dan mati. Kamu melompat-lompat seperti monyet. Apakah kamu benar-benar tidak takut malu? Han Sanqian tersenyum, kalau begitu cobalah. Kemudian Han Sanqian berkata langsung dia memandang orang-orang di kota Yetian yang sedang menyaksikan keseruannya. Semuanya, mulai sekarang, saya akan menggunakan kota Yetian untuk sementara. Jika ada di antara Anda yang bisa mempercayai Tuan Han, apa yang harus Anda lakukan? Jika Anda tidak bisa mempercayai Tuan Han, Anda dapat segera pergi. Hentikan aku. Namun, jika kamu tidak pergi sekarang, maka setelah perang dimulai, akan sedikit sulit bagimu untuk meninggalkan kota. Sekelompok orang menatapku dan aku melihatmu mereka ingin memilih salah satu dari keduanya dari Han Sanqian, tetapi mereka malah menahan senyum dan berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Utusan khusus memandang Han Sanqian dengan dingin dan berkata, apakah Han Sanqian melihatnya? Han Sanqian berkata, saya tidak buta, dan Anda tidak tuli, bukan? Bekas luka. Bawahan ada di sini. Tutup gerbang kota. Ya. Begitu dia selesai berbicara, Scar membawa beberapa saudara dan menutup gerbang kota dengan rapat. Han Sanqian, apakah menutup pintu itu berguna? Pintumu akan langsung runtuh begitu kita menyerangnya. Tahukah kamu apa artinya menyembunyikan telingamu dan mencuri bel? Ini untukmu. Ya, keluarlah dan cepat mati, jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini lagi. Han Sanqian tersenyum, tidak berguna. Kalau begitu kamu bisa datang dan mencobanya. Ngomong-ngomong, aku sudah membuat kesepakatan dulu. Jika kita tidak bisa menyerangnya saat itu, apakah itu lelucon besar? Hanya kamu. Utusan khusus itu mencibir. Sekelompok pria baru saja bergegas masuk ke dalam tenda dan khawatir tidak punya tempat untuk melampiaskan, tentu saja mereka tidak ingin melewatkan kesempatan sekarang. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan, saudaraku, bunuh aku. Bab 4812 Pengepungan. Bunuh. Mengikuti perintah utusan khusus, seluruh pasukan berbaju hitam segera mengerumuni dan menyerang pertahanan kota Yetian. Han Sanqian mencibir, dan detik berikutnya, tangannya langsung bergerak. Sebuah kekuatan besar mengalir secara langsung. Ledakan. Ledakan itu meledak tepat di luar tembok kota, dan pria berbaju hitam yang baru saja meraihnya terlempar. Meski begitu, pria berbaju hitam di belakang tidak berniat mundur dan terus menyerang. ODTW. Lah. Han Sanqian tersenyum.
Tentunya kelompok orang ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu harus mendobrak tembok kota sebelum bisa berhenti. Sudah diduga, tapi aku sudah siap untuk itu. Han Sanqian melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, ratusan orang dari resimen kavaleri memanjat tembok kota dan membantai orang-orang berbaju hitam yang bergegas. Roar! Pada saat yang sama, sejumlah besar binatang aneh juga menyerang dari belakang pasukan pria berbaju hitam. Mereka membentuk kelompok sendiri-sendiri, dan meskipun mereka tidak lagi memegang komando resimen kavaleri, mereka masih dalam kawanan, jadi kemanapun mereka lewat, tubuh besar mereka dihancurkan. Ada orang-orang di tembok kota yang melawan di depan, serangan sengit Han Sanqian, dan kemudian terjadi tabrakan buas dari binatang aneh seperti kawanan banteng liar. Untuk sementara, para pria berbaju hitam sedikit bingung. Meski bukan keruntuhan, namun terlihat jelas bahwa situasinya tidak optimis. Tuan utusan khusus, ini berbahaya, silakan pindah. Melihat situasinya kurang baik, bawahannya buru-buru berkata. Utusan khusus itu melirik rekan-rekannya di sekitarnya, mengangguk, dan di bawah perlindungan para penjaga, mundur keluar medan perang, hanya menyisakan orang-orang berbaju hitam untuk terus menyerang kota. Perintahkan pasukan untuk meningkatkan serangan. Mereka tidak akan bisa bertahan lama, kata utusan khusus itu dengan dingin. Meski memiliki keunggulan dalam posisi komando, tembok kota terlalu tipis dan tidak bisa menahan beberapa serangan. Sedangkan kelompok binatang aneh yang menyebabkan kekacauan di luar, meski ganas, namun kemampuan mereka sangat terbatas. Setidaknya, dibandingkan dengan kerumunan besar orang berbaju hitam. Begitulah. Ya. Setelah mengatakan itu, utusan itu berdiri di tempat yang tinggi, mengibarkan bendera komando di tangannya. Detik berikutnya, orang-orang berbaju hitam dengan cepat berkumpul dan pada saat yang sama, serangan mereka terhadap tembok kota menjadi lebih ganas. Pada saat ini, para penonton juga satu persatu menjauh dari pemandangan yang telah mereka saksikan selama beberapa hari. Meski orang-orang di kedua belah pihak mungkin tidak mengambil tindakan terhadap mereka, bagaimanapun juga, perang tidak ada habisnya. Sayang, jika kamu tidak sengaja terluka, kamu harus menganggap dirimu tidak beruntung. Faktanya, mereka semua mengira Han Sanqian pada akhirnya akan mundur ke kota Yetian tanpa mundur apapun. Meski mundur ke kota Yetian memang bisa memanfaatkan medan, namun betapapun rapuhnya kota Yetian, ia tetap memiliki tembok. Jangan jadikan nyamuk sebagai daging. Tapi ketika Han Sanqian masuk, mereka masih sangat tidak senang. Mengapa? Ini adalah tanda pengecut. Lagi pula, mundur ke kota akan menyakiti orang yang tidak bersalah, jadi tidak seorang pun yang memiliki hati berdarah boleh melakukannya. Tentu saja, yang terpenting adalah Han Sanqian telah mencapai akhir dari keahliannya. Malam ini, paling banyak malam ini, tembok luar kota terlalu tipis. Meskipun Han Sanqian menyadari hal ini, dia sengaja tidak mengirim banyak tentara ke tembok kota, dan dia bersikeras menjaga tembok kota untuk menghindari serangan, tapi... Jadi apa yang bisa dia lakukan? Ya, ini hanya tindakan sementara. Ada begitu banyak tentara musuh. Begitu Han Sanqian kelelahan atau terganggu, tembok kota mungkin akan langsung hancur jika itu terjadi. Tersentuh sekalipun. Itu benar, hei. Han Sanqian sudah pergi. Banyak orang yang pesimis, dan mereka tidak optimis dengan peluang apapun bagi Han Sanqian. Di sisi lain, Han Sanqian sendiri yang berada di tembok kota tidak terpengaruh oleh emosi sama sekali, dan dia sepenuhnya fokus dan penuh semangat. Senjata untuk menghadapi serangan di luar kota. Han Sanqian adalah serangan utama, dan guntur langit dan api bumi adalah pertahanan tambahan. Armor misterius abadi melindungi tubuh Han Sanqian dari serangan, memungkinkan dia untuk lebih fokus pada serangan. Api langit dan roda bulan adalah dua penjaga. Keberadaan mereka khusus digunakan untuk menutupi segala jenis kebocoran. Siapapun yang ingin menyelinap menyerang tembok kota sementara Han Sanqian tidak memperhatikan akan diserang oleh keduanya. Penjaga. Untuk sementara waktu, Han Sanqian dapat mengandalkan Han Sanqian sendirian. Setidaknya tembok depan benar-benar bertahan. Namun, 3 tembok lainnya sedikit menyedihkan saat ini. Jumlah resimen kavaleri tidak mencukupi, dan mereka hanya mengandalkan kemampuan pribadi Pei Mu, Pei Yuan, dan Hai Jin untuk bertahan. Meskipun mereka adalah prajurit tunggal dia sangat cakap, tetapi tidak seberani Han Sanqian. Di bawah serangan musuh, tembok kota menjadi abis dan tidak dapat bertahan. Sejumlah besar celah mulai muncul, dan akan segera runtuh. Pemimpin aliansi, perang ini mendesak. Kita. Apa yang harus kita lakukan? Bab 4813 Malam yang Sulit. Meskipun Scar tahu betul bahwa dia tidak boleh mengganggu Han Sanqian sama sekali saat ini. Namun, pertempuran di garis depan berlangsung tegang, dan dia tidak punya pilihan selain mengingatkannya akan masalah ini.
Wajah Han Sanqian menjadi dingin. Saya tahu, Anda segera mengirim semua pasukan di depan untuk mendukung. Apa? Scar tercengang, jika saya mengirim semua pasukan untuk mendukung, lalu apa yang harus saya lakukan? Depan. Kekuatan frontal memiliki jumlah pasukan terbesar, dan perlawanan pada dasarnya adalah yang paling sulit. Jika semua pasukan dipindahkan ke tiga pihak lainnya, maka bukankah kekuatan frontal setara dengan memberi ke atas? VOTW. Lah, mengapa kamu begitu terkejut? Han Sanqian memutar matanya ke arahnya, apakah aku belum mati? Cepat dan patuhi perintahmu. Scar mengertakkan gigi dan berkata, ya. Tunggu sebentar, tiba-tiba Han Sanqian berkata. Pemimpin, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kalian pergi untuk mendukungku. Aku hanya punya satu permintaan. Kita harus bertahan sampai malam ini. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian menghela nafas, biarkan aku memberitahumu ini, jika kita bertahan melalui malam ini, kita semua masih memiliki kesempatan, tetapi jika kita tidak dapat bertahan, kita akan benar-benar menjadi seperti mereka mengejek kita, tidak dapat mundur ke sini seperti anjing. Scar mengangguk dengan berat, pemimpin, jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak memperebutkan roti kukus, mari kita ambil nafas. Ini bukan tentang hidup atau mati. Ini hanya demi wajah. Kami akan tinggal sampai larut malam. Han Sanqian mengangguk, saya kenal. Saudara telah bekerja keras, tetapi jika kami bertahan, saya jamin dalam pertempuran ini, kami akan menang. Kami tidak akan kalah. Apakah kami menang atau kalah, kami adalah saudara Anda. Scar tersenyum, berdiri, melambai, dan pergi bersama para prajurit. Menyaksikan rombongan kavaleri berangkat, para penonton yang sudah menyesuaikan diri untuk menonton dari kejauhan sedikit bingung. Apa yang sedang dilakukan Han Sanqian? Apa yang ingin dia lakukan dengan memindahkan semua prajurit? Dengan cara ini, dia satu-satunya yang menghadap ke depan. Bukankah dia benar-benar bercanda? Dia hanya sekedar bercanda. Terlalu banyak. Dia bangga dan sombong. Dia satu-satunya yang ingin mempertahankan kota. Saya pikir tidak akan memakan waktu setengah jam sebelum dia benar-benar ditutup. Ya, drama kita mungkin akan berakhir di sini. Semua orang menghela nafas. Dan saat mereka menghela nafas, pasukan Scar telah dibagi menjadi 3 kelompok dan bergegas ke 3 sisi. Menghadap tembok kota. Begitu dukungan datang, ketiga tembok kota tersebut akhirnya meledak dan melancarkan serangan balik dalam menghadapi serangan musuh. Meski serangan balik semacam ini tidak terlalu ampuh, namun jelas masih menjadi mimpi bagi musuh untuk menerobos masuk ke kota sekaligus. Di pihak Han Sanqian, tekanan meningkat dengan cepat. Tekanan yang dia hadapi sangat besar. Sekarang musuh melihat bahwa dialah satu-satunya yang mempertahankan kota, mereka meningkatkan daya tembaknya. Untuk sementara waktu, Han Sanqian tidak hanya harus menghadapi serangan sekelompok orang ini, tetapi juga harus melepaskan tangannya untuk melindungi tembok kota agar tidak terluka oleh senjata tersebut. Sekuat Han Sanqian, dia juga terseret oleh situasi ini dan sedikit lelah untuk mengatasinya. Namun, Han Sanqian tidak cemas atau putus asa. Dia hanya menatap musuh dari dekat, menunggu kesempatan. Tiba-tiba kesempatan itu datang. Melihat beberapa gelombang serangan tidak berpengaruh, musuh menjadi sedikit cemas untuk beberapa saat. Mereka langsung memusatkan daya tembaknya, mencoba membuat Han Sanqian tidak bisa makan dan berkeliling dengan satu pukulan. Aku sudah lama menunggumu. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat apa itu keputusasaan. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian langsung meluncurkan Yu Huang. Setelah itu, kekuatan sihir tak berwujud dari tangan kanannya bergerak dengan pesat. Kaisar Yu Huang memimpin dan langsung melawan berbagai teknik sihir musuh, sementara teknik sihir Wuxiang mulai menyerapnya secara perlahan. Ada keuntungan melakukan hal ini. Meskipun seni ilahi Wuxiang dapat membalas dengan cara yang sama, masalahnya adalah ia memiliki level dan batas atas. Setelah serangan musuh melebihi jangkauannya, ia akan ditembus dan tidak akan dapat memberikan efek apapun sama sekali. Tapi karena Yu Huang bisa menahan semua serangan tanpa membeda-bedakan dan menghentikannya, maka itu berbeda. Kekuatan ilahi Wuxiang dapat mengkonsumsi sebanyak yang dibutuhkan untuk mencapai batasnya, dan sisanya akan tetap berada dalam perlawanan Yu Huang dan menunggu untuk diproses. Dengan cara ini, setelah Yu Huang melawan dan menghindari semua serangan ekstra, dia melepaskan keterampilan sihir fase energi penuh. Saat bertahan, kamu juga bisa menyerang lawan dan menjatuhkannya dari air. Sempurna. Memikirkan hal ini, Han Sanqian dengan sedikit cibiran langsung menolak ribuan metode dari pihak lain, selanjutnya akan berkembang di mana-mana. Bab 4814 mekar di mana-mana. 1 detik, 2 detik, lebih dari 10 detik, lepaskan aku.
Bintang-bintang bergerak di udara, dan tiba-tiba bersinar, dan setelah itu, segala macam metode sihir menghujani. Pernahkah Anda melihat kembang api? Jenis yang naik ke langit penuh, lalu jatuh dari langit penuh ke tanah, meledakkan langit penuh bintang. Pada saat ini, sekelompok pria berpakaian hitam di tanah menuai akibatnya, dan dengan suara menderu, mereka benar-benar retak. Mungkin bukan orang lain yang mengalahkanmu, tapi kamu. Han Sanqian tersenyum lembut. Dia dulu mengira ini hanya pernyataan peringatan diri, tapi sekarang melihat ke belakang, dia merasa terkadang itu mungkin hanya sebuah gambaran. VDTW. Lah setidaknya. Inilah yang terjadi saat ini. Kerumunan berpakaian hitam tiba-tiba kehilangan ritmenya. Han Sanqian, sialan kamu. Geraham belakang utusan khusus itu hampir patah. Tidak lama setelah binatang aneh itu bubar, pasukan baru saja berkumpul dan dipukuli beberapa kali, dan mereka dipukuli hingga berantakan lagi. Lagi pula, ada ratusan ribu pasukan penyerang garis depan. Hal ini tidak memberikan mereka pencegahan yang cukup. Sebaliknya, mereka dicerai-beraikan oleh musuh satu demi satu. Siapa yang bisa menahannya? Lawan, 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 lawan aku. Utusan itu sudah tidak bisa turun dari harimau, dan utusan khusus itu berteriak dengan cemas. Atas desakannya, pasukan dengan enggan berkumpul kembali dan melancarkan serangan lagi. Ledakan, ledakan, ledakan terjadi. Terjadi tembakan artileri yang terus-menerus, meski terjadi ledakan seperti itu, para prajurit tetap bergerak maju dengan gagah berani, berusaha membuka terobosan di medan perang. Han Sanqian, sebaliknya, tidak terburu-buru, jika kamu terus menyerang, aku akan terus bertarung. Yu Huang plus seni ilahi Wuxiang tidak terlalu memuaskan. Selama berani melawan, dia juga akan berani melawan. Utusan khusus, kita tidak bisa terus bertarung seperti ini. Cucu Han Sanqian telah mempraktikkan sihir jahat. Setiap kali dia bertarung, orang ini akan membalas semua serangan kita. Sulit untuk melanjutkan seperti ini. Bagaimana kalau memodifikasi strategi ofensif? Secara khusus, cukup gunakan kekuatan besar untuk menyerang kota dan hindari terlalu banyak konfrontasi langsung dengan Han Sanqian. Metode ini layak dilakukan, jika tidak, biaya menyerang Han Sanqian seperti ini akan terlalu tinggi. Melihat ini, seorang rekan mau tidak mau memberi nasihat. Namun beberapa orang dengan cepat menolak, saya tidak menyarankan melakukan ini. Anda harus memahami tujuan kami dengan jelas tujuannya bukan untuk menyerang kota, tapi untuk menangkap Han Sanqian. Metode yang kamu sebutkan memang bisa menguasai kota dengan cepat, tapi terus kenapa? Apakah kamu tidak harus membayar harganya? Saya kira tidak demikian. Serang kota secara langsung, bagaimana cara menghadapi Han Sanqian? Apakah tentara kita menjadi sasaran? Lagi pula, meski kita menang, terus kenapa? Bukankah rugi besar jika Han Sanqian berbeda? Jadi, maksudku sangat jelas. Bukankah serangan Han Sanqian sangat sengit sekarang? Kalau begitu biarkan dia menjadi galak, gerakan terbuka lebar dan terbuka lebar seperti itu memang sombong, tapi bukankah itu sangat mahal? Ya, semakin kuat gerakannya, semakin kuat pula konsumsinya. Ini adalah kebenaran abadi, jadi selama pertarungan terus berlanjut, bagi Han Sanqian, konsumsinya pasti akan semakin sengit. Entah itu menghancurkan kota atau tidak, tidak masalah. Untuk menghadapi Han Sanqian, kita akan selalu menghadapi situasi saat ini, jadi tidak ada gunanya menghindarinya. Ketika utusan khusus mendengar kata-kata itu, dia mengangguk dengan berat. Ya, ini benar. Mereka akan selalu menghadapi level ini. Situasi saat ini, meski terlihat agak tragis, juga yang terbaik. Tidak hanya menyerang kota tetapi juga kami memakan 3.000 orang Korea dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tetapi jika kami ingin mengubah formasi, kedua hal itu harus dilakukan secara terpisah. Memikirkan hal ini, utusan khusus itu mengangguk, pesan pasukan, jangan takut hidup dan mati, tidak peduli barisan depan atau cadangan, bergiliran berperang, serang aku dengan keras, apakah kamu mengerti? Ya. Setelah selesai berbicara, utusan khusus itu kembali menatap rekan-rekannya di belakangnya, semuanya, saya sudah perintahkan orang-orang untuk memajukan camp. Ayo ke sana dan istirahat dulu. Setelah melirik matahari di langit, utusan khusus itu tahu betul bahwa pertempuran tidak akan selesai dalam waktu dekat. Beberapa rekan juga mengetahui hal ini. Setelah mengangguk, mereka mengikuti utusan khusus itu kembali ke camp. Sambil beristirahat sementara, mereka juga bisa mengamati medan perang dari kejauhan. Bunuh. Terdengar suara berisik dan ledakan. Dalam sekejap, matahari terbenam dan malam terbit. Han Sanqian masih berdiri di sana. Meski tempat di depannya penuh kehancuran, tembok kota masih utuh. Itu, Niupi, malam.
Amagi sebenarnya tidak terluka sama sekali di bawah perlindungannya hari ini. Memang benar, Han Sanqian sepertinya benar-benar membual tentang segalanya, tapi dia juga sepertinya bisa melakukan apa saja. Mendengar pujian para penonton, Han Sanqian tidak peduli sama sekali. Yang lebih dia khawatirkan adalah seluruh kota Yetian berada di bawah perlindungan dia dan resimen kavaleri di malam hari. Bab 4815, Mati di Malam Hari. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tersenyum dingin. Kamu telah memukuli kami selama berhari-hari. Apakah kamu pikir kamu merasa nyaman dengan pemukulan itu? Sekarang kamu sudah cukup nyaman, giliranku. Setelah mengatakan ini, ekspresi membunuh tiba-tiba muncul di mata Han Sanqian. Mundur ke kota Yetian, di sini bersama Han Sanqian tentu saja tidak bisa menjadi kemunduran apalagi kekalahan. Itu hanya memancing ular keluar dari lubangnya. Dia tahu betul bahwa setelah serangan kosong berturut-turut, lawan pasti akan membunuh tenda secara langsung, dan begitu tidak ada apa-apa di dalam tenda, mereka akan sangat marah. Apa yang akan mereka lakukan jika Han Sanqian muncul di hadapan mereka saat ini? Tentu saja mereka akan marah besar. OTW. Lah setelah berhari-hari, kesabaran mereka sudah lama habis, begitu ada sesuatu yang bisa meledakkannya, mereka pasti akan seperti ayam. Dia tidak muncul selama berhari-hari, dan sekarang dia mempermainkan mereka. Mereka dapat melihat bahwa mereka dapat memanfaatkan peluang Han Sanqian, jadi bagaimana mereka bisa melewatkannya. Oleh karena itu, pertempuran sengit pasti akan terjadi. Pertarungan hari ini telah menjelaskan segalanya. Namun, perang ini hanyalah permulaan bagi Han Sanqian, dan ini hanyalah permulaan kesenangan. Kota Yetian sepertinya bertahan, namun nyatanya menyerang. Terlebih lagi, ini jelas merupakan serangan yang membuat orang-orang ini sangat bahagia. Pemimpin, untungnya kami telah memenuhi misi kami. Anggota kami menjaga kota Yetian. Scar dengan senang hati memimpin Hai Jin dan yang lainnya. Sebelum orang itu datang, suaranya sudah tiba. Sekarang hanya gelap, dan musuh juga membuat penyesuaian terakhir, dan penyesuaian ini hanya dapat memberikan sedikit ruang untuk bernapas kepada semua orang. Saya melihat keempat King Kong saya, walaupun semuanya terluka, secara umum kondisinya baik. Terima kasih atas kerja kerasmu, Han Sanqian tersenyum. Tuan, aku tidak mempermalukanmu kali ini, kan? Pei Mu berkata sambil tersenyum. Han Sanqian mengangguk, tidak satu pun dari kalian berempat yang membuatku malu. Kamu berhasil. Bagus sekali. Saat saya pergi, Anda tidak segan-segan bertarung, dan berani bertarung sampai mati. Saya sangat puas. Mereka berempat tersenyum hampir berbarengan. Setelah bekerja keras, selain memperjuangkan reputasi, sisanya hanya untuk diakui oleh Han Sanqian. Kini, dengan pujian Han Sanqian, mereka berempat merasa kematian mereka tidak sia-sia. Saya membawa anggur. Scar tersenyum dan berkata, saya membelinya dalam perjalanan ke sini. Han Sanqian tersenyum, apa? Saya baru saja memuji Anda dan sekarang saya harus mengkritik Anda. Saya tidak suka minum di masa perang. Minuman keras, jika kamu minum lebih sedikit, kamu akan merasa bahagia, tetapi jika kamu minum lebih banyak, kamu akan mabuk. Mabuk akan membangkitkan keberanianmu, tetapi juga akan membingungkan pikiranmu. Pemimpin, tolong jangan terburu-buru memarahi kami. Kami tahu aturan buruk ini. Tapi apa? Han Sanqian tidak terlalu marah, dan memandang Scar dengan tenang. Hai Jin menerima kata-kata itu dan berkata, pemimpin aliansi, meskipun kita bisa mengambil nafas untuk saat ini, itu tidak berarti kita bisa bertahan malam ini. Kita telah melihat itu, dan musuh sekarang sedang melakukan reorganisasi di luar, orang-orang yang kita kalahkan hari ini tidak hanya diisi kembali, tetapi juga ditingkatkan. Jadi, Pei Yuan juga berkata, jadi, kita semua tahu bahwa kita tidak bisa bertahan, setidaknya, malam ini kita tidak bisa bertahan. Pei Mu berkata, Guru, Anda telah mengajari kami berempat dengan cermat begitu lama, dan kami hanya ingin minum bersama Anda di hari-hari terakhir kami. Meskipun ini memang pelanggaran, kami tidak akan memiliki kesempatan untuk melanggar aturan di masa depan. Mendengar ini, Han Sanqian melihat anggur di tangan keempat orang itu sambil tersenyum, jadi begitu. Tapi sayang sekali aku, Han Sanqian, tidak pernah minum guillotin. Jadi, saya bisa meminum anggur Anda, tetapi anggur ini, setidaknya bagi saya, ini harus menjadi anggur perayaan. Anggur perayaan. Keempat orang itu tercengang. Situasi saat ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan perayaan itu, kan? Namun, senyuman di wajah Han Sanqian sepertinya menegaskan bahwa ini benar-benar anggur perayaan. Tunggu sebentar, biarkan saya tunjukkan mengapa ini disebut anggur perayaan.
Bab 4816 Anggur Perayaan. Keempat orang itu benar-benar tercengang. Namun, kakak laki-laki tertua mereka sudah berbicara, dan mereka berempat tidak tahu bagaimana membantahnya, jadi mereka hanya bisa menganggukkan kepala dengan patuh. Pada saat yang sama, semua orang memutar otak, memikirkan kemungkinan mengubah pemenggalan kepala ini. Anggur ke dalam anggur perayaan ini. Hai Jin memikirkannya untuk waktu yang lama dan tidak dapat memikirkan alasannya. Jadi dia hanya berkata, kalau begitu pemimpin, apakah Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu? Han Sanqian tersenyum, apa yang ingin Anda lakukan? Kita bisa melakukan apa saja, kata Scar. Han Sanqian mengangguk, baiklah, kalau begitu, izinkan saya menugaskan Anda beberapa tugas. Mereka berempat membungkuk hormat, tolong beri saya instruksi pemimpinnya. Tolong beri saya instruksi tuan Anda. Dari mana asal Anda? Dengan anggurmu. Kemanapun kamu kembali, lakukan apapun yang harus kamu lakukan untukku, lalu tunggu dan lihat pertunjukannya. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian memandang mereka berempat sambil tersenyum. VODW. Mereka berempat tercengang lagi kali ini. Apa yang bisa mereka lakukan jika kembali? Mengapa Anda tidak kembali dan menunggu orang lain menyerang kota, atau menunggu orang lain datang dan memberi Anda pisau? Sekarang kita telah kembali, bisakah kita kembali bertemu lagi? Tidak ada perubahan taktis sama sekali, bagaimana cara memainkannya? Melihat penampilan keempat orang ini, Han Sanqian tersenyum pahit, silakan, mengapa semua orang begitu patuh sebelumnya, tapi sekarang kalian semua terlihat curiga terhadap kehidupan tidak peduli perintah apa yang kalian berikan. Setelah Han Sanqian mengatakan ini, keempatnya. Meskipun orang punya ribuan alasan untuk menjelaskan, mereka juga menyadari bahwa mereka memang seperti yang dikatakan Han Sanqian. Saat ini, perintah Han Sanqian tidak selalu bisa langsung dilaksanakan. Bagi teman atau hubungan lainnya, perilaku ini dapat dimengerti, namun bagi pasukan seperti mereka, hal ini berakibat fatal. Karena pemimpin aliansi telah mengatakan sesuatu, bahkan jika dia ingin kita mati, kita tidak boleh meragukannya dan ayo pergi. Scar mengatakan ini dan tiga orang lainnya mengangguk. Aku akan pergi dulu. Han Sanqian tersenyum tipis ketika dia melihat keempat orang itu pergi. Meski mengatakan demikian, ia sebenarnya tidak marah kepada keempat orang tersebut karena kurang aktif dalam menjalankan perintah tersebut. Lagi pula, jika Anda adalah mereka, reaksi Anda mungkin akan serupa. Masalahnya terutama terletak pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk menang, Han Sanqian harus terus bergerak dan beradaptasi dengan perubahan musuh. Akibatnya, beberapa hal terlihat sangat aneh. Namun pada akhirnya, mereka akan mengerti. Dan segera, setelah penyesuaian singkat, pasukan lawan juga memasuki posisi menyerang lagi. Konsumsi yang disebabkan oleh serangan terus-menerus dengan cepat selesai dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dan tim dengan cepat mencapai kondisi puncaknya dalam hal jumlah dan daya tembak. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Anda tidak mengatakan sesuatu yang menakutkan? Semuanya. Namun, di depan formasi musuh tidak langsung melancarkan serangan, melainkan utusan khusus memimpin sekelompok pasukan ke depan formasi. Malam ini, utusan khusus tidak ingin mengalami terlalu banyak mimpi buruk. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia harus menangkap Ye Tiancheng dan Han Sanqian, tapi setidaknya dia akan menghajar Han Sanqian hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Kalau tidak, dia akan menyesal mengirimkan pasukan yang begitu besar, dan bahkan lebih menyesal lagi karena tidak berusaha menyerang. Orang-orang di kota Yetian melihat kita, dan musuh juga menertawakan kita. Saya bisa mengerti bahwa gelombang serangan pertama kita tidak merebut kota Yetian. Bagaimanapun juga, lawannya adalah Han Sanqian. Tapi, ada hanya satu dari dia. Teman-teman, jadi Han Sanqian tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk tidak menang. Kita banyak sekali, dan kita semua adalah prajurit elit. Akibatnya, dengan prestasi seperti itu, Anda pasti tidak memiliki kejayaan apapun. Di wajahmu, kan? Tapi sayang sekali raut wajahmu kemuliaan tidak diberikan oleh orang lain, tapi diperoleh oleh diri sendiri. Saya perintahkan untuk terus melancarkan serangan sengit malam ini. Kita pasti akan merebut kota Yetian. Bisakah kita melakukannya? Semua tentara mendengarkan perintah tersebut dan berteriak serempak, saya akan menunggu sampai kematian untuk menyelesaikan misinya. Utusan khusus itu mengangguk puas, oke, mari kita dapatkan kembali apa yang hilang atau apa yang seharusnya kita dapatkan telah menjadi milik kita. Aku akan bersamamu sepanjang proses dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Semuanya. Ya, wow. Seluruh pasukan pria berbaju hitam berdiri serentak dengan momentum yang mengesankan. Serang aku, bunuh. Dengan teriakan yang menggelegar,
Pria berbaju hitam sekali lagi melancarkan serangan seperti banjir. Han Sanqian juga sangat bersemangat dengan momentum lawannya. Namun, makna yang lebih dalam dari kegembiraannya tentu saja bukan untuk menyemangati musuh. Kegembiraannya adalah untuk dirinya sendiri. Ini untuk momen berburu. Akhirnya di sini, Han Sanqian tersenyum dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi hitam. Bab 4817 Waktu Berburu. Ayo. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terbang dan berdiri di tembok kota tanpa sopan santun. Energi hitam menyebar dengan liar, rambutnya seperti benang perak, dan matanya sangat merah darah. Han Sanqian secara langsung mengerahkan energi iblis paling menakutkan di tubuhnya, dan dia terikat untuk melawannya dalam postur terkuatnya. Aku pergi, lihat, Han Sanqian itu, dia akan menantang surga. Di kota Yetian, hampir semua orang dapat melihat iblis tak tertandingi berdiri di atas tembok kota, dengan sosok yang mendominasi, seperti kedatangan dari Dewa Iblis. Energi hitam yang terjerat di dalamnya bergerak dengan bodoh, meskipun tidak ada angin, tetap saja ganas. Apakah Han Sanqian manusia atau anggota klan iblis kita? Bagaimana energi iblis ini bisa begitu menantang surga? Ya, bahkan anggota klan iblisku pun akan kesulitan mencapai ketinggian seperti itu. Itu hanya berlebihan. Ini seperti kedatangan Raja Iblis yang lahir dan besar di klan iblis. Mengerikan. Menakutkan, bahwa orang seperti ini sebenarnya pernah dijual sebagai budak sebelumnya. Sial, itu semua berkat temperamen baik orang ini. Jika tidak, dia akan melampiaskannya pada kita jika dia sedikit tidak senang, yang mana itu. Ya, punggung banyak orang menjadi dingin, dan banyak orang merasakan gelombang kemarahan. Takut. Mengingat semua komentar tidak ramah di rumah lelang dan penghinaan mereka sebelumnya terhadap Han Sanqian, dibandingkan dengan sekarang, itu adalah ketakutan yang tidak dapat dijelaskan yang muncul dari lubuk hati saya yang tidak dapat dikendalikan atau dihilangkan. Luo Jin juga tiba-tiba memiliki cahaya di matanya. Setelah menunggu dan menantikannya begitu lama, dia akhirnya melihat Han Sanqian yang asli. Kekuatan tingkat hantu yang nyata. Inilah Han Sanqian sialan yang ingin kusimpan. Luo Jin tidak bisa menahan kegembiraan dan kutukan langsung dari mulutnya. Ayo bertarung. Dengan raungan Luo Jin, pertempuran dimulai tepat di luar kota. Han Sanqian, yang memasuki demonisasi, tidak memiliki akal sehat di matanya, hanya membunuh. Dia melompat turun, tidak peduli dengan puluhan ribu orang di bawah, dan mulai membunuh secara langsung. Dia seperti mesin pembunuh, kemanapun dia lewat, yang ada hanyalah mayat-mayat yang berjatuhan tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Han Sanqian ini sangat ganas. Ada ratusan ribu pasukan di bawah, tapi orang ini tidak takut sama sekali. Sial, di matanya, semua elit seperti segala jenis semut, dengan keberanian untuk hidup dan mati, sungguh menakutkan. Selalu ada satu orang yang takut pada 10.000 orang, tetapi hari ini, saya khawatir konsep ini telah ditumbangkan. 10.000 orang ini sebenarnya takut padanya. Saya akhirnya mengerti mengapa orang ini bisa membantai kota. Dalam keadaannya dan dalam pembunuhan seperti ini, saya akan takut, bahkan jika saya memiliki pasukan 10.000 orang. Kemanapun dia pergi selalu abu. Siapa yang berani berdiri di depannya? Siapa yang bisa berdiri di depannya? Seperti yang mereka katakan, bagi orang-orang berbaju hitam itu, sebelum mereka bertemu Han Sanqian, mereka mungkin adalah utusan khusus dari neraka. Tapi setelah bertemu Han Sanqian, semuanya terbalik. Han Sanqian adalah raja sebenarnya di neraka. Ratusan ribu tentara dan kuda mengepung Han Sanqian, tapi sepertinya Han Sanqian mengelilingi mereka sendirian. Utusan khusus dan sekelompok rekan. Meskipun ini adalah pertama kalinya saya melihat medan perang secara langsung, saya tercengang dengan apa yang saya lihat. Apakah orang ini manusia? Kami. Jumlah kami ratusan ribu. Dia. Apakah dia menganggap kita serius? Mereka kalah jumlah sehingga dikepung dan dipukuli dengan kejam. Hal ini tidak hanya membuat orang marah, tapi juga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Utusan khusus itu mencicit, namun pada akhirnya dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tahu cara mengekspresikan diri. Haruskah aku marah? Sepertinya memang seharusnya begitu. Haruskah aku terkejut? Sepertinya memang seharusnya begitu. Ketika semua emosi menyatu, yang ada hanya kata-kata terakhir yang tidak terdengar. Setelah sekian lama, utusan khusus itu akhirnya sadar kembali. Semuanya, sudah waktunya kita mengambil tindakan. Jika mereka mengambil tindakan, mereka secara alami dapat menekan Han Sanqian semaksimal mungkin, tetapi mereka juga tahu bahwa konfrontasi langsung dengan Han Sanqian berarti mereka akan berada dalam bahaya. Awalnya, mereka memiliki begitu banyak
pasukan, tidak perlu bagi mereka untuk mengambil tindakan. Tapi sekarang, mereka jelas tidak apa-apa jika mereka tidak mengambil tindakan, tetapi moral seluruh tim akan dikalahkan tanpa batas oleh Han San Qian. Mereka pasti akan menang, tetapi masalahnya adalah ini pertempuran tidak dapat lagi mencapai efek yang mereka inginkan. Oleh karena itu, sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Beberapa orang mengumpulkan keberuntungan mereka dan terbang menuju Han San Qian. Bab 4818 pahlawan bertarung melawan iblis. Di negeri iblis, jika Anda ingin menjadi bawahan orang lain yang cakap, Anda akan menghadapi lebih dari sekadar kesulitan mental. Anda pintar dan tahu cara menyanjung orang. Mungkin hal-hal inilah yang bisa membawa Anda ke posisi tinggi dalam umat manusia. Tapi di negeri iblis, situasi seperti ini mungkin ada, tapi jarang terjadi. Kebanyakan orang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri yang cukup kuat. VODTW. Lautusan. Khusus dan rombongan rekannya hampir seperti ini. Kekuatan orang-orang ini hampir jempolan. Dengan kombinasi kekuatan yang dahsyat, mereka tidak bisa diremehkan. Sekalipun mereka lebih kuat dari Han San Qian, bahkan Han San Qian setelah dirasuki iblis harus segera mundur dari pembantaian dan bertransaksi dengan orang-orang ini secara langsung. Menurut akal sehat, Han San Qian harus mundur sementara, karena ini adalah pilihan terbaik tanpa mengetahui detailnya. Tapi Han San Qian, yang dirasuki iblis, tidak pernah tahu apa artinya menyerah, jadi dia langsung bergegas maju. Han San Qian, kamu benar-benar pemberani. Menghadapi serangan kami 8, kamu sebenarnya tidak mundur tapi maju. Aku mengagumi keberanianmu. Namun, mereka yang berani tapi tidak punya rencana akan selalu menjadi pejuang. Lakukan sendiri. Kamu harus membayar harga atas kecerobohanmu. 8 setan menentang surga. Utusan khusus itu meraung dengan marah, dan 8 tuan segera beraksi. Kemudian, dengan gerakan keterampilan tubuh mereka, 8 dari mereka membentuk formasi mereka sendiri. Formasinya aneh, seperti trigram tapi bukan trigram, seperti elips tapi bukan elips, di bawah tampilan yang terlihat normal, ada sedikit keanehan. Sebelum Han San Qian sempat bereaksi, masing-masing dari 8 orang melancarkan serangan langsung ke Han San Qian. Orang-orang di tanah melihat ke atas dan melihat 8 sinar cahaya terhubung ke totem kuno. Itu adalah 8 iblis. Bagaimana mungkin? 8 iblis telah menjadi senjata ajaib bagi iblis untuk menentang langit. Sekarang, bagaimana mereka bisa muncul kembali? Murid Luo Jin penuh kaget, dan dia tidak bisa menerima fakta di hadapannya untuk sementara waktu. 8 iblis menentang surga, sebuah metode kuno konon pada saat perang antara dewa dan iblis. 8 penjaga iblis menggunakan metode ini untuk selalu berada di sisi mereka. Metodenya terbentuk dari tanda tertentu dari klan iblis kuno, jadi setiap kali pengguna menggunakan metode ini, tanda tersebut dapat diaktifkan secara instan. Tanda ini sangat kuat, dan satu-satunya kelemahannya adalah sulitnya mendekati musuh dengan cara konvensional. Oleh karena itu, jika Anda mengubah kekuatan ini menjadi 8 pelindung agung, Anda dapat mengakhiri fenomena ini dengan sempurna. Tanpa fenomena tersebut, Mark secara alami dapat mendekati musuh dengan mudah melalui penataan skill dan formasi, serta dapat memaksimalkan kemampuannya. Ayah, seberapa kuat tandanya? Luo Yinger mau tidak mau bertanya. Seberapa besar? Luo Jin sedikit terkejut, tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahui jawaban ini. Itu ada di zaman kuno dan dihancurkan di zaman kuno. Bagaimana dunia bisa mengetahui kekuatannya? Bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri hari ini, Luo Jin akan mengira itu hanyalah legenda yang tidak dapat diandalkan. Tidak ada yang pernah membuktikan keberadaan zaman kuno di dunia ini. Meskipun ada banyak legenda kuno dan hal-hal kuno di negeri iblis. Taoti of Evil dimiliki oleh Han San Qian, atau dikabarkan dia memegangnya terlepas dari kapak pangu, semuanya adalah benda kuno. Tetapi tidak ada catatan seperti itu dalam sejarah nyata dunia Bafang kita. Yang kita tahu hanyalah bahwa dewa sejati datang dan membuka dunia. Banyak hal. Itu adalah semuanya tidak lebih dari gosip lain-lain, atau beberapa teori mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ambil contoh perang antara dewa dan setan. Teori-teori dunia tidak jelas. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah pertempuran kuno antara dewa dan setan, tetapi yang lain mengatakan itu adalah dewa sejati. Perang antara dewa dan iblis di awal era. Tentu saja, ini juga termasuk perang antara dewa dan iblis yang dimulai antara kita dan manusia dataran tengah di dunia Suanyuan. Itu tumpang tindih dengan beberapa legenda kuno, jadi hal tertentu memang terjadi, tetapi di zaman kuno itu ada juga rumor tentang itu. Luo Xier mengerutkan kening, yang ayahku maksud adalah apa yang terjadi sekarang sebenarnya sama dengan beberapa legenda kuno. Hal-hal di zaman kuno,
yaitu apa yang disebut sejarah sepertinya terulang kembali. Selain itu, ada potongan-potongan catatan kuno, jadi banyak hal sangat membingungkan. Luo Jin mengangguk dengan berat. Ya, jadi beberapa orang berpikir bahwa seseorang dengan sengaja menggunakan peristiwa sejarah dunia Bafang sebagai cetak biru untuk membuat topik kuno. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa peristiwa sejarah seiring roda berputar, tentu banyak hal yang akan terulang, tapi esensi antara keduanya berbeda. Misalnya, 8 iblis di depan kita melawan langit. Ini adalah perbedaan terbesar dalam pertempuran antara 3 dewa dan iblis. Bab 4819 8 setan menentang surga. Tanda-tanda itu adalah monster bawaan. Seperti harta karun besar umat manusia, itu adalah benda-benda yang tidak ditempa oleh tenaga manusia. Itu adalah harta duniawi yang ada secara alami seperti langit dan bumi. Tentu saja, kekuatan mereka jelas bukan orang biasa. Bisa dibandingkan. Menurut rumor, perang kuno pertama antara dewa dan iblis, tandanya ada di sana. 8. Penjaga menggunakan tanda itu untuk membentuk sebuah susunan, mengintegrasikan berbagai macam sihir menjadi satu, yang secara langsung dapat menjebak dewa agung tertentu. Sulit untuk melepaskan diri darinya. Coba pikirkan, seberapa kuat metode ini. Beberapa orang mengatakan bahwa jika metode ini disebarkan ke perang kedua antara dewa dan iblis, maka dunia Bafang mungkin tidak akan didominasi dengan kekuatan dari 3 dewa sejati, melainkan oleh 3 kekuatan besar. Dunia di mana para dewa sejati menari bersama para dewa dari klan iblis kita. Menyebar ke perang ketiga antara dewa dan iblis, dunia Suanyuan dapat dihancurkan, dan klan iblis kita dapat mendominasi dunia dataran tengah, alih-alih tinggal dan bersembunyi di tanah utara yang menyedihkan ini. Meskipun legenda ini dilebih-lebihkan, dan tidak ada seorang pun tahu betapa berlebihannya mereka, tetapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, itu dapat dirasuki oleh iblis. Orang-orang dari suku tersebut secara alami memiliki kemampuan luar biasa mereka sendiri. Luo Yinger tiba-tiba khawatir, "Ayah, menurut apa yang Anda berkata, bukankah Han Sanqian akan dikutuk?" Luo Jin mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan pertanyaan ini, "Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Anda." Pertama-tama, ini adalah pertanyaan apakah 8 iblis benar-benar metode kuno. Yang saya maksud adalah apakah 8 iblis hanya ingin meningkatkan momentumnya dan menggunakan kekuatan khusus tertentu. Metode tersebut meniru metode kuno. Jika itu palsu, secara alami bentuknya akan sama tetapi berbeda dalam roh, dan kekuatannya tidak dapat diketahui. Kedua, bahkan jika 8 iblis benar-benar mempelajari metode kuno, kekuatan mereka sendiri secara alami tidak sekuat 8 penjaga. Oleh karena itu, menggunakan 8 iblis melawan surga mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Pada akhirnya, mereka menghadapi Han Sanqian. Tentu saja Han Sanqian tidak bisa sekuat dewa legendaris yang terkepung, tetapi sebaliknya, 8 iblis-iblis bukanlah 8 pelindung asli, bahkan jika pintu Dharma adalah benar, tetapi dengan pengurangan kekuatan yang sama, tidak diketahui apakah kesenjangan kekuatan antara Han Sanqian dan 8 iblis sama dengan kesenjangan kekuatan antara 8 penjaga dan dewa yang terperangkap. Luo Yinger mengangguk, yang dimaksud ayahku adalah meskipun formasinya benar, jika kesenjangan kekuatan antara Han Sanqian dan 8 iblis saat ini lebih besar daripada kesenjangan antara 8 pelindung dan dewa asli, maka Han Sanqian tetap saja punya peluang. Luo Jin mengangguk, tentu saja, tapi ini adalah keadaan yang ideal. Sebab, jangan lupa, selain membandingkan gap tersebut, kamu juga harus mempertimbangkan apakah gap kekuatan Han Sanqian bisa menutupi kebutuhan untuk melawan tanda kuno tersebut. Bahkan jika 8 orang ini hanya dapat mengerahkan 10% dari kekuatan tandanya, jika benda-benda kuno diterapkan pada hari ini, itu akan menjadi pukulan yang mengurangi dimensi. Bagaimana dengan pendapat Yi Ayah? Kata Luo Yinger. Luo Jin mengerutkan kening, berpikir sejenak dan memberikan jawaban, jika sebelumnya, saya akan mendukung Han Sanqian. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan kelompok orang ini sangat menakutkan, Han Sanqian bisa juga dianggap sebagai salah satu milikku. Pemikiran yang baik. Yang disebut pemikiran bukanlah hasil atau harapan yang bisa dipertaruhkan, atau diusahakan dengan keras. Ini lebih seperti sebuah sikap. Saat membeli bola 2 warna, meski hadiah pertama cukup tinggi, kebanyakan orang yang membelinya dari saya tidak berharap untuk menang, itu hanya menambah kemungkinan kecil pada kehidupan yang membosankan. Coba pikirkan, itulah maksudnya. Namun, saya benar-benar tidak menyangka bahwa utusan khusus akan benar-benar menggunakan barang kuno seperti itu. Metode. Oleh karena itu, jika Anda ingin saya membuat penilaian saat ini, saya pikir
Luo Yinger tersenyum pahit, yang dimaksud ayah saya adalah menurut Anda Han Sanqian tidak akan menang, bukan? Luo Jin tidak menyangkalnya, kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya alasan mengapa Han Sanqian bisa menang? Apa karena yang lain terlalu banyak atau bagaimana? Luo Yinger pasti tidak bisa menjawab, karena Han Sanqian tidak memiliki kelebihan, hanya kekurangan. Intuisi. Bab 4820 bisakah itu benar-benar menentang surga? Ya, intuisi. Luo Yinger tidak bisa mengatakan mengapa dia memiliki intuisi seperti ini, karena dia tahu betul bahwa meskipun ada banyak kasus di mana intuisi itu akurat, hal-hal seperti intuisi seringkali disusun secara kasar. Teori berdasarkan dasar. Misalnya, jika Anda merasa secara intuitif tentang sesuatu, maka integrasi pemikiran dan pengaturan lainlah yang memberi Anda arahan umum. Tapi, Han Sanqian bisa menang, tapi ini adalah intuisi tanpa peringatan apapun. Foto. Setelah Luo Jin sedikit terkejut, dia tersenyum lembut dan berkata, saya khawatir ini bukan intuisi, tetapi angan-angan Anda, kan? Luo Yinger ingin menjelaskan dan membantah, tetapi kata-kata keluar dari bibirnya. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya sama sekali, karena ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak tahu apakah itu intuisi atau apa yang disebut angan-angan. Han Sanqian, tidak ada poin kemenangan, aku bahkan tidak bisa melihatnya sama sekali. Luo Jin menggelengkan kepalanya dengan sedih, Yinger, meskipun kamu sangat pintar, ayahmu selalu sangat optimis dengan kecerdasanmu. Dan mempercayai penilaianmu. Kamu juga tahu ini. Namun, kali ini, penilaianmu mungkin terlalu eksentrik. Selama ini, karena Luo Jin tahu bahwa putrinya pintar, tidak peduli apa yang dilakukan Luo Yinger, dia adalah pendukung setia keputusan putrinya, bahkan beberapa keputusan yang tampaknya tidak terpikirkan. Ini bukan hanya cinta seorang ayah, tetapi yang lebih penting, ini juga kepercayaan pada kemampuan Luo Yinger. Hanya saja kali ini, dia memilih pergi ke arah sebaliknya. Luo Yinger tidak mengalami gejolak emosi apapun, dan ia dapat memahami keputusan ayahnya. Ayah, aku mengerti. Begitu kedua ayah dan putrinya selesai berbicara, Han Sanqian, yang dikelilingi oleh 8 orang di langit, sekarang sangat kesakitan karena terjerat oleh 8 mantra. 8 serangan itu dengan erat melingkari tubuhnya, mengikatnya seperti 8 tali, tetapi juga mencambuknya seperti 8 cambuk besi. Bahkan setelah Han Sanqian dirasuki iblis, energi iblis mengambil alih semua yang ada di tubuhnya dan rasa sakitnya hampir hilang, tetapi masih sangat menyakitkan hingga Han Sanqian hampir menyeringai. Energi iblis yang ganas melonjak keluar dari tubuhnya karena rasa sakit yang berlebihan di tubuhnya, dan puncak langit tampak menjadi rendah dan redup karena pengaruhnya. Saudaraku, dia sedang sekarat. Han Sanqian, kamu tidak lebih dari itu. Semua orang mengatakan bahwa Han Sanqian sangat kuat, tetapi di tangan kami, itu hanya masalah satu putaran. 8. Setan menentang langit. Anda, Han Sanqian, bahkan tidak dapat menghitung selama sehari. Kualifikasi apa yang dilakukan kamu harus melawan? Dipimpin oleh utusan khusus, 8 orang itu sekarang sangat bangga, dan mata mereka yang menatap Han Sanqian penuh dengan penghinaan dan ejekan. Kalau kita tahu itu sesederhana itu, kenapa kita harus menyia-nyiakan pasukan kita dan terus menyerang dalam waktu yang lama? Kalau saja kita berdelapan maju bersama-sama, semuanya pasti sudah beres sejak lama. Ini akan menjadi malam yang panjang dan banyak mimpi. Semuanya, ikuti aku dan bekerja keras. Bunuh Han Sanqian. Utusan khusus itu berteriak, dan 8 orang itu segera mengerahkan kekuatan mereka lagi. Tiba-tiba, cahaya sihir yang dimiliki semua orang terikat Han Sanqian mulai berubah secara dramatis. Cahaya yang semula berwarna merah berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Cahaya yang semula berwarna biru juga berubah menjadi biru langit dalam sekejap. Han Sanqian, yang berada di tengah, benar-benar kesakitan di antara 8 sinar cahaya. Han Sanqian meraung kesakitan, dan suara tragisnya hampir bergema di seluruh kota Yetian. Meski belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu, setiap orang yang mendengar suara ini bisa membayangkan betapa tidak nyamannya Han Sanqian. Meskipun Scar dan Hai Jin semua menjaga pos mereka saat ini, setelah mendengar suaranya, mereka semua mau tidak mau ingin segera membantu. Namun, Han Sanqian mendapat perintah, dan 3 tembok yang mereka jaga diserang oleh musuh. Karena sisi pertahanan Pei Mu paling lemah, Scar juga ada di sini untuk mendukungnya. Jika Pei Mu tidak menahannya, Scar pasti sudah lama bergegas membantu Han Sanqian dengan karakternya. Sialan, pemimpinnya sangat menyedihkan, tapi kita tidak bisa membantunya sama sekali. Yang disebut pasukan beruang kutub sungguh memalukan. Pei
Mu mengertakkan gigi, berhenti bicara. Saya seorang murid, jauh lebih baik dari Anda, bahkan lebih tidak nyaman dan marah. Tapi saya bersumpah, saya akan berlatih keras di masa depan. Saya tidak ingin ini terjadi lagi. Ya, jika kita bisa melewati saat ini. Aku, Scar, juga akan pergi ke langit. Aku bersumpah, ini yang terakhir kalinya. Setelah aku kembali, bahkan jika aku berlatih sampai aku muntah setiap hari, aku pasti akan menghapus rasa malu hari ini. Mereka selesai berbicara, tiba-tiba, langit serasa runtuh.